Shalom saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau bersama-sama siapkan setiap kehidupan kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Dia Allah yang kudus. Kita mau sanjung Dia. Mari sanjung untuk kami berdiri. Kita mau puji Dia. Dia Allah yang kudus. Dia yang layak disanjung dan Dia yang layak untuk kita sembah. Haleluya.
memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami memulai ibadah kami pada sore hari ini, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau pimpin dia Tuhan dari awal, tengah hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami memulai ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudariku. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan pujian, bersyukurlah. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya.
Haleluya. Kita sudah banyak memuji besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau renungkan kebaikannya yang begitu
sampaikan Bapa. Melalui firman-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu, apa yang menjadi kerinduan dalam hidup kami, boleh Tuhan kami mengerti dan bahkan kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan untuk terus belajar firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, jalani pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Kau sendiri yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah sore hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Anda sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Pengen ditambah lagi berkatnya? Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan berbicara tentang hal-hal yang perlu dibicarakan dan dilakukan oleh orang percaya menjelang kedatangan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita bahas, kita lakukan menjelang hari kedatangan Tuhan. Apa itu? Kita baca di 1 Petrus pasal 4 ayatnya ke-7. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. 1 Petrus 4 ayat 7, hidup orang Kristen. Bagaimana hidup orang Kristen menjelang kedatangan Tuhan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Ya, dalam ayat ini membahas tentang 3 hal yang perlu dikerjakan oleh orang percaya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Tanda-tanda zaman jelas sekali saudara, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Itulah sebabnya mari kita akan mempersiapkan diri. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tertinggal seperti 5 darah yang bodoh. Mari kita bahas tentang hal-hal yang perlu dikerjakan berdasarkan 1 Petrus 4 ayat 7. Di sini dikatakan yang pertama, kuasailah dirimu. Orang Kristen harus bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu perlu. Kenapa orang Kristen perlu bisa menguasai diri? Jelas dalam Alkitab sudah menerangkan bahwa sekuat apapun keadaan seseorang, bila mana dia tidak dapat menguasai diri, dia gampang sekali dijatuhkan. Salah satu contoh adalah kehidupan seorang pemuda yang namanya Simpson. Kekuatannya luar biasa saudara. 1.000 orang dikalahkan hanya dengan sebatang tulang rahang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bahwa Simpson ini orang yang kuat. Singa yang mau menerkam dia dirobek mulutnya. Kekuatannya luar biasa. Sayang, di dalam diri Simpson tidak ada roh penguasaan diri. Ya, sehingga gampang sekali dia dijatuhkan. Mari kita akan lihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21.
Tolong dibaca. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-19 sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, Orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ya, Simson ini di Hakim-Hakim 14 sudah diperingatkan sama bapak ibunya. Kalau sudah waktunya menikah, ya menikahlah. Tapi jangan dengan gadis-gadis kafir yang tidak seiman. Karena mereka akan mencelakakan kamu. Tetapi di Hakim-Hakim 14, Simson dalam bahasa Jawanya itu ngeyel. Enggak, karena dia aku suka. Jadi Simson ini tidak bisa menguasai diri. Ketika dia sudah jatuh cinta dengan seseorang, meskipun itu bertentangan dan pengajaran firman, karena tidak seiman, Simson memaksa, minta harus itu. Apa akibatnya? Diceritakan dalam Alkitab. Ketika Simson menikah dengan seorang perempuan yang namanya Delila. Delila itu adalah wanita politik yang disediakan oleh raja-raja orang Filistin untuk bisa menangkap Simson. Delila dibayar oleh orang Filistin untuk merayu Simson supaya bisa mengetahui letak kesaktiannya. Ya, akhirnya setelah Simson dibujuk oleh Delila, dia menceritakan semua rahasia hidupnya. Dia dicukur rambutnya, lalu setelah itu dia bisa ditangkap oleh orang Filistin dan dicungkil matanya. Ya, tidak ada kekuatan lagi. Karena apa? Tidak ada roh penguasaan diri. Jadi orang Kristen nasihat firman Tuhan miliki roh penguasaan diri. Kenapa? Sekuat apapun kondisi rohanimu, kalau engkau tidak bisa menguasai diri, engkau gampang dijegal dan dikalahkan oleh si setan itu. Saya teringat ayat di kitab Amsal. Coba kita baca Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Orang iso ngerem, tidak bisa menguasai dirinya. Seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu saudara, kekuatan sebuah kota, kekuatan sebuah kerajaan itu terletak pada pagar tembok benteng yang mengelilingi dia. Ketika pagar tembok yang mengelilingi dia itu kuat dan utuh, tidak ada satu musuh bisa masuk. Lihat itu Yeriko, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun karena dia memiliki tembok yang tebal, tinggi dan kuat. Begitu tembok itu dikelilingi oleh orang Israel atas perintah Tuhan, maka tembok itu roboh. Setelah roboh, orang Israel bisa masuk dan mengalahkan Yeriko. Orang yang tidak bisa menguasai diri itu tinggal tunggu waktu.
Satu kali dia pasti bisa diterombol, dikalahkan oleh musuh. Siapakah musuh kita? Musuh kita bukan tetangga, bukan orang lain. Ya, musuh kita adalah iblis. Dia mengintai, dia cari kelemahan kita. Orang yang tidak bisa menguasai diri dia gampang dijatuhkan. Sebaliknya saudara, orang yang bisa menguasai diri itu lebih dari seorang pahlawan, kata Amsal 16 32b. Amsal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, orang yang menguasai diri, ya, melebihi orang yang merebut kota. Ya, orang yang bisa menguasai diri, dia lebih dari seorang pahlawan yang mengalahkan kota-kota besar. Nah, sekarang mari kita akan lihat tanda-tanda dari orang yang menguasai diri. Ciri-ciri orang yang bisa menguasai diri itu bagaimana? Yang pertama, ciri orang yang bisa menguasai diri, dia bisa mengerem dalam segala nafsu. Ya, orang yang bisa menguasai diri itu orang yang bisa ngerem dalam segala nafsu. Dan nafsu ini bisa dibagi dengan beberapa hal. Yang pertama, bisa ngerem nafsu makan. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ya, Alkitab mengatakan orang yang tidak bisa ngerem nafsu makan, itu ibarat orang yang taruh pisau di lehernya. Atau dengan kata lain seperti orang bunuh diri. Zaman penjajah dulu, banyak orang mati kelaparan. Tapi sekarang dalam zaman yang sudah mulai makmur, justru sebaliknya banyak orang mati karena terlalu banyak makan. Tidak bisa ngerem. Karena itu Amsal bilang taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Kalau besar nafsumu, ora iso ngerem nafsu makan. Itu seperti orang bunuh diri. Memang makanan-makanan yang biasanya mengandung hal-hal yang membahayakan itu enak rasanya. Katakanlah daging itu bagian jeroan itu enak sekali saudara. Tetapi saudara, kalau itu terus-menerus itu membahayakan keselamatan jiwanya. Ya, gula enak, manis, tetapi kalau tidak bisa ngerem, ya akhirnya bisa kena sakit gula. Ya, dan masih banyak contoh hal-hal yang enak di lidah, tetapi itu mematikan. Jadi orang yang bisa menguasai diri, pertama bisa ngerem nafsu makan. Kedua, bisa ngerem nafsu serakah atau tamak. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, cinta uang, terjemahan bilang tamak akan uang. Tamak itu serakah. Tamak itu bahasa kasarnya rakus. Serakah, tidak pernah puas
dengan berkat yang Tuhan beri. Tamak akan uang itu akar dari segala kejahatan. Lihat kenapa banyak pejabat-pejabat tinggi jatuh dalam korupsi. Kenapa? Roh tamak akan uang. Jadi bukan bagiannya, diambil. Ya, ini sekarang yang sedang terjadi menjelang kedatangan Tuhan, roh tamak serakah ini ada di mana-mana, ada di segala sektor. Ya, karena ini roh tamak ini, tamak akan uang itu akar dari segala kejahatan. Orang bisa korupsi, orang bisa jual sabu-sabu, morfin, ganja, orang bisa melakukan membunuh orang dan sebagainya karena ketamaan akan uang itu. Itulah sebabnya Tuhan menasihatkan menjelang kedatangan Tuhan harus bisa menguasai diri. Kemudian lagi yang namanya orang bisa menguasai diri itu dapat ngerem nafsu seks. Nafsu seks itu harus juga dikuasai. 1 Korintus 6 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga. Yang saya maksud 2 Korintus 6 14 15. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya atau tidak seiman. Saya tadi sudah kemukakan contoh Samson. Itu sudah dipilih Allah, dinubuatkan menjadi seorang yang akan membebaskan Israel dari cengkeraman raja-raja kafir. Tapi ternyata dia jatuh karena tidak bisa menguasai diri. Sudah dinasehatkan sama bapak ibunya, kalau sudah waktunya mau nikah, nikahlah, tapi jangan dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena mereka akan menjatuhkan kamu. Dalam kitab Kejadian pasal 6 kita melihat kenapa Allah membinasakan manusia. Karena di situ dikatakan bahwa manusia itu hanya hawa nafsu. Manusia itu hanya kedagingan. Yaitu ketika anak-anak Allah, orang-orang percaya melihat gadis-gadis orang dunia atau orang kafir. Karena cantik rupanya, dia ambil sebagai istrinya. Jadi mereka sudah tidak bisa menguasai nafsu seks. Yang penting saya cinta sama orang itu. Perkara tidak seiman, tidak apa-apa. Nah inilah sebabnya di kitab Kejadian 6 Allah bilang manusia itu hawa nafsu jua. Dan aku akan binasakan semuanya. Itulah sebabnya mari menjelang kedatangan Tuhan yang perlu dikerjakan pertama adalah roh penguasaan diri. Ya, dan hal itu bisa terjadi manakala kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Galati 5:21 mengatakan ya bahwa Roh Kudus, buah-buah roh itu diberikan untuk supaya kita bisa menguasai
diri. Coba Galatia 5:22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, penguasaan diri itu adalah roh yang bisa mengendalikan diri. Kalau Anda tidak dapat mengendalikan diri, mintalah pertolongan sama Roh Kudus. Bukan oleh kuat gagah kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, menjelang kedatangan Tuhan yang diingatkan oleh firman Allah yang perlu dikerjakan adalah jadilah tenang. Kesudahan segala satu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang di sini artinya bukanlah orang malas yang tenang-tenang saja, bangun pagi sampai larut malam tenang-tenang saja tanpa melakukan apa-apa. Bukan itu. Tenang di sini artinya tidak gampang gugup ketika menghadapi masalah, tidak gampang takut ketika menghadapi ancaman apapun. Ya, roh ketenangan itu perlu sekali. Ya, kalau kita tidak punya ketenangan menghadapi apa-apa, ya kita bisa salah tingkah. Misalnya, seorang pengendara mobil ketika mobilnya itu remnya blong. Apa yang harus dikerjakan? Pertama, dia harus memiliki ketenangan. Kalau dia enggak tenang, gugup, bingung, apa akibatnya? Ya sudah, ngawur wis tabrak ke pohon aja. Ya akhirnya mati. Coba kalau tenang, cari celah bagaimana caranya. Ya, pasti akhirnya bisa diatasi. Kalau toh terpaksa harus ditabrakan, apa cari tempat yang kira-kira apa sawah atau apa yang berhenti tapi tidak mencelakakan. Dibutuhkan yang namanya roh ketenangan. Misalnya ada gempa bumi. Kalau enggak tenang, bingung, ya sudah. Wah, akhirnya cuma lari muter-muter di rumah. Nah, tapi kalau tenang, dia bisa cari cepat-cepat keluar. Atau kalau enggak sempat bisa keluar, mungkin katanya harus sembunyi di mana itu ya, misalnya di kolong meja yang kuat atau apa. Kalau ada tsunami misalnya, orang yang enggak tenang, dia bingung, ya akhirnya malah ya bisa kecelakaan. Tapi orang yang ada ketenangan misalnya ngadepi ada tsunami. Itulah sebabnya ada seringkali pemerintah mengadakan simulasi ya tentang ini bahaya-bahaya bencana alam. Kenapa sering diadakan latihan begitu? Maksudnya supaya ketika itu terjadi ada ketenangan dan cari solusi bagaimana yang tepatnya untuk menyelamatkan diri. Rumah terbakar, kalau dia enggak tenang, pernah pengalaman ini, rumah terbakar, seorang ibu lagi tidur nyenyak dengan anaknya. Tiba-tiba orang teriak rumah terbakar karena bingung. Dia keluar. Maksud hatinya itu dia mau gendong anaknya keluar. Tapi karena panik. Bukan anak yang digendong, tapi guling yang dia gendong dia bawa keluar. Sampai di luar orang-orang bilang, ngapain kamu bawa guling? Oh iya, anak saya, anak saya. Ya itulah akibat dari tidak tenang.
Ya, menjelang kedatangan Tuhan, orang Kristen harus punya sikap ketenangan. Si Daud waktu berhadapan dengan Goliat, kita baca Daud itu bisa ngalahkan Goliat memang karena Tuhan tolong. Daud itu memiliki roh ketenangan. Dia atur strategis bagaimana. Coba kita lihat 1 Samuel 17 mulai ayat 8 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Seandainya Daud itu kalah strategis, tidak lebih cepat dari Goliat, Daud yang mati. Tapi karena ada ketenangan, Daud bisa mengatur situasi bagaimana strategi yang tepat mengalahkan Goliat. Ketika Goliat turun mengejar Daud dengan tombaknya itu, Daud segera mengambil umban pengali-alinya. Dan dengan tenang dia lepaskan pengali-ali batu di umbannya dan kena tepat dahi dari Goliat. Saya percaya kalau Daud itu tidak tenang, melemparkan batu di umban tidak kena itu. Mungkin kalau kena dadanya tidak mati karena dadanya ada besi baja. Tepat pada dahi, di mana di situ ada lubang tidak ada penutupnya. Goliat jatuh. Ini dibutuhkan roh ketenangan. Ya, orang bisa tenang ketika dia memiliki percaya yang sungguh kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, orang yang memiliki kepercayaan yang sungguh sama Tuhan, menyerahkan hidupnya sama Tuhan, dia ada ketenangan. Di dalam Ibrani tadi dikatakan, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, hari-hari ini banyak masalah, kabar-kabar yang menggemparkan, yang membuat orang menjadi panik. Tapi nasihat firman Tuhan, jadilah tenang. Ketika engkau tenang, kau bisa berpikir jernih untuk mengatasi masalah yang terjadi. Inilah yang dibutuhkan, ketenangan di hari-hari ini. Yang ketiga adalah suka berdoa. Ya, kembali ke ayat mas kita 1 Petrus tadi ya. Di 1 Petrus tadi dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga, memperbanyak jam doa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini memang ada hubungannya. Orang kalau enggak tenang enggak bisa berdoa. Coba Anda berdoa dalam kondisi tidak tenang. Anda enggak bisa konsentrasi. Jadilah tenang dan kita bisa berdoa supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari akhir zaman ini orang Kristen perlu memperbanyak jam-jam doa kita. Kenapa kita perlu memperbanyak jam doa? Kita baca
Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, berjagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya tidak jatuh, orang Kristen perlu banyak berdoa. Kenapa sih dalam terjemahan lama dikatakan seringkali manusia itu hati berkehendak? Ya, Matius 26:41 terjemahan lama, hati berkehendak tapi tubuh itu lemah. Hati, niat ada, mau gini mau gitu, tapi tubuh lemah. Itulah sebabnya orang perlu banyak berdoa. Ya, ketika kita berdoa, kita sedang menghirup atmosfer surga yang bisa membuat kita segar dan kuat. Supaya tidak jatuh dalam doa. Murid-murid Tuhan dijak doa malah pada tidur. Akhirnya bagaimana? Ketika musuh datang, mereka semua lari terbirit-birit. Yesus bisa menang di Golgota karena kemenangannya itu terletak di Getsemane. Berdoa itu kekuatan orang Kristen. Ada yang bilang doa itulah nafas dari kehidupan orang percaya. Karena ketika kita berdoa, kita sedang menghirup atmosfer surga yang tidak tercemar dengan hal-hal yang membinasakan. Ya, berikutnya kita perlu berdoa supaya apa? Menjelang saat-saat kedatangan Tuhan, jangan sampai kita didapati rohani kita sedang dingin. Matius 24 ayat 20. Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Iya. Berdoalah supaya di sini dikatakan supaya waktu kamu melarikan diri saat kedatangan jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Apa artinya? Ketika kita banyak berdoa, Tuhan tolong kedatangan Tuhan. Pas Tuhan datang, kita sedang memiliki rohani yang cukup panas. Bukan rohani yang dingin, melempem. Tapi kondisi rohani yang berapi-api. Di akhir zaman ini saudara, dosa bertambah. Akibatnya banyak hal-hal yang baik itu menjadi merosot dan dingin. Coba Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, karena dosa bertambah, maka kasih orang kebanyakan menjadi dingin. Dingin atau ya tawar. Ini yang sedang terjadi hari-hari kedatangan Tuhan. Dosa bertambah menyebabkan kemerosotan rohani. Ya, kasih menjadi dingin. Apalagi iman percaya juga banyak yang menjadi pudar. Coba kita baca itu Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, Tuhan Yesus mempertanyakan, kalau dia datang yang kedua kali, dia itu akan membenarkan orang percaya. Tapi pertanyaannya adalah, adakah
iman, ia mendapati iman di bumi. Karena kenyataan menjelang kedatangan Tuhan ini ternyata banyak orang baik kasihnya, ya, imannya, semangatnya menjadi dingin, menjadi pudar. Satu hal yang sangat membahayakan. Kalau dia datang, iman kita juga lagi pudar, dingin. Tuhan mau membenarkan, tapi Tuhan bilang jangan sampai iman kita lagi melempem, semangat kita lagi patah. Nah itu sebabnya kita perlu berdoa. Saya ingat saudara, waktu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan Mahkamah Agama. Waktu itu musim dingin. Petrus niat hati mau tetap setia mengikuti Yesus. Tapi kondisi cuaca begitu dingin. Maka akibatnya dia kumpul bersama dengan orang-orang yang merencanakan penyaliban Tuhan. Dan disitulah Petrus gugur jatuh. Coba kita baca Markus 14 mulai ayat 54. Markus 14 ayat 54. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai kedalaman halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Ya, waktu Yesus diperadabkan di Mahkamah Agama, Petrus niat hati mau tetap mengikuti Yesus. Murid-murid yang lain sudah lari, Petrus niat hati mau tetap mengikuti Yesus. Tapi kondisi cuaca sangat dingin. Sehingga akibatnya untuk menghangatkan situasi yang dingin ini, Petrus ikut berdiam bersama-sama dengan pengolok-pengolok itu. Dan disitulah Petrus jatuh menyangkal Tuhan. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan, diperbanyak jam doa, supaya kamu jangan jatuh, karena hati berkehendak, tapi tubuh, daging ini banyak kelemahan, perlu banyak berdoa, supaya saat Yesus datang, jangan terjadi pada musim dingin, jangan saat Tuhan datang kondisi rohanimu sedang dingin. Orang kalau kondisi rohaninya sedang dingin, dia lari sana, lari sini kayak Petrus, tidak peduli orang-orang sekitar situ adalah pengolok, penyalib, yang perlu dia mau menghangatkan tubuhnya. Istilahnya jadi ngawur. Kondisi rohani yang dingin ini akhirnya bisa ngawur, salah dalam pergaulan, salah dalam memilih pekerjaan, salah dalam memilih menentukan langkah-langkah berikutnya. Nah itulah sebabnya nasihat firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat, yang perlu dikerjakan banyak berdoa supaya engkau tidak jatuh. Ya, 3 hal yang perlu dikerjakan: kuasai dirimu, jadi tenang, dan banyak berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita datang sama Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat,
mengikuti jalanmu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami, hari-hari kedatanganmu memang tidak lama lagi. Tuhan menasihatkan kami supaya kami jadi orang Kristen yang bisa menguasai diri. Orang Kristen yang tenang, karena dengan ketenangan kami bisa melakukan apa-apa ya dengan tidak ngawur dan tidak salah langkah. Dan Tuhan juga menasihatkan kami supaya kami menjelang kedatangan Tuhan itu memperbanyak jam doa. Ya, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Karena hati ini memang seringkali berkehendak. Hati ini seringkali ingin hidup suci, hidup dalam kebenaran. Tapi daging tubuh ini lemah dan sering menyeret kami ke dalam kejatuhan. Itulah sebabnya Engkau mengajar kami banyak berdoa. Dengan kami banyak berdoa, Roh Kudus menolong kami. Sehingga saat kedatangan-Mu yang kedua, kami tidak didapati dalam kondisi rohani yang dingin. Hari-hari ini akhir zaman karena dosa bertambah. Kasih orang menjadi dingin. Iman percaya orang menjadi ragu, pudar dan lemah. Tolong kami Tuhan. Saat kedatangan-Mu. Supaya kami didapati bukan kondisi rohani yang dingin. Tetapi tetap panas, menyala-nyala. Melayani Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Tolonglah anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang lemah, sedang dingin rohaninya, melempem rohaninya. Kiranya Tuhan tolong Roh Kudus bantu mereka, kembalikan mereka, semangat mereka dipulihkan oleh kekuatan Roh Kudus dan firman. Supaya kami menjadi orang yang setia sampai langkah terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom. Shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah, persoalan apapun, kami pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Yang tidak bisa datang sore ini, kunjungi, tilik dan lawat mereka. Supaya minggu mendatang mereka boleh bersama-sama kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua persembahan anak-anak-Mu, tatangan, sukarela, perpuluhan yang mereka bawa hari ini, Tuhan akan memberkati lipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.